Salam sehat anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 8. Kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita libur ya anak-anak. Walaupun ini pembelajaran PJJ, tapi anak-anak tetap bersemangat ya, bersemangat. Baik, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, anak-anak tentu tahu ya kriteria penilaian yang sudah Ibu jelaskan di kelas 7. Kriteria penilaian kita terdiri dari 4 ya. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian spiritual. 3. Penilaian nasionalisme. 4. Penilaian tugas ya atau pengetahuan ya. Jadi keempat ini harus terus kalian lakukan walaupun kita tidak bertemu ya, tapi kita bisa melihat dari sikap yang kalian lakukan selama kalian di rumah ya. Contoh penilaian sikap, misalnya kalian membantu orang tua ya, taat kepada orang tua, bersikap jujur pada orang tua ya, melakukan apapun dengan tanggung jawab, itu nilai sikap ya. Kalian sudah tahu tapi harus kalian lakukan. Nilai spiritual, kalian tetap baca Alkitab, tetap berdoa, tetap bersyukur, ikut morning spirit, ikut sapa pagi. Nah, ini penilaian spiritual ini akan digabung dengan ya penilaian spiritual pada pendidikan agama ya. Nah, untuk semuanya itu maka Ibu akan mengajak kalian untuk tetap membangkitkan semangat nasionalisme ya, seperti biasa yang kita biasa lakukan. Menyanyikan lagu wajib yang menghargai simbol-simbol negara. Nah, kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, mari kita lihat pembelajaran bab 1. Pembelajaran bab 1 judulnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menelaah ya. Kita bisa menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian bisa menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa anak-anak, untuk mencari sumber-sumber belajar, kalian tidak terpatok dari apa yang Ibu bagikan ya. Ibu nanti akan membagikan juga video di Google Classroom ya. Ibu juga akan memberikan bahan ajar ini di Google Classroom, tapi kalian juga bisa cari ya, banyak ya. Dari narasumber mungkin hasil wawancara kalian, atau dari tanya jawab dengan orang tua yang kebetulan mengerti betul tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, atau melalui kalian nyari dari internet ya, YouTube, bisa semua bahan ajar banyak di mana-mana. Pokoknya yang penting kalian semangat ya mengikuti kegiatan pembelajaran PPKN ini. Oke, nah ini anak-anak, apa saja yang kita pelajari di bab 1 ini ya? Perhatikan. Judulnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, meliputi apa? Pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini akan kita bahas dalam pertemuan pertama ya. Apa yang kita akan bahas? Pancasila sebagai dasar negara ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, ini akan kita bahas ya secara rinci. Kemudian berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas juga menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menelaah seperti apa? Kita menelaah Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Dari mana sejarahnya? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara? Kelas 7 kita sudah bahas, tapi sekarang kita perdalam lagi, mengingat ulang lagi prosesnya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Kenapa itu menjadi pandangan hidup bangsa? Kenapa? Bagaimana? Caranya seperti apa? Kita akan pelajari itu. Kemudian pertemuan berikutnya kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus punya sikap positif terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Nah, apa yang kita bahas? Yaitu tadi, sejarah singkat terjadinya konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi sikap positif terhadap konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Pertemuan ke-1 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, perhatikan video berikut anak-anak. Ibu akan sampaikan, nanti kamu lihat masuk ke Google Classroom, nanti kalian lihat kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nanti kalian menyimak, kemudian kalian bisa menyimpulkan ya. Apa nilai-nilai positif yang kalian bisa amati dari menonton video tentang kedudukan dan fungsi Pancasila? Apa nilai-nilai positifnya? Kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, boleh juga sampai 5, boleh juga sampai sebanyak mungkin. Pokoknya kalau di rumah kan banyak waktu anak-anak, jadi kalian bisa menuliskan nilai-nilai positif yang kalian dapatkan melihat video kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, baik. Secara singkat anak-anak, kedudukan dan fungsi Pancasila, ada beberapa penyebutan tentang Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tentu kalian tahu ya. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara, filosofis Grundlage atau ideologi negara, state seat. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan sebagai dasar pengelolaan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga dengan istilah way of life, Weltanschauung, 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 and Lebensbeschouwing. Pandangan hidup, pandangan dunia, maksud ibu, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup. Nah, bahasa ini memang bahasa dari bahasa asing, diadopsi anak-anak. Tapi artinya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu berarti Pancasila itu bisa menjadi pegangan hidup kita, ya, pandangan dunia kita, ya, pandangan hidup kita, petunjuk hidup kita. Nah, kemudian dalam pengertian ini juga Pancasila bisa digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Nah, seperti ibu pernah jelaskan di kelas 7 ya, bahwa setiap apa yang diputuskan oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh ya menyalahi aturan dan harus sesuai dengan dasar negara Indonesia, itu Pancasila. Jadi ada sila ketuhanan, ada sila kemanusiaan, ada sila persatuan, ada sila kerakyatan, dan ada sila keadilan. Jadi 5 hal ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk bangsa Indonesia, untuk orang Indonesia, untuk kita semua, untuk anak-anak dan untuk ibu juga. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, ya, menurut von Savigny bahwa setiap bangsa memiliki false gaze atau jiwa bangsa masing-masing. Di Indonesia, yang menjadi jiwa bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Pada pidato Insinyur Soekarno mengenai Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sekaligus sebagai hari lahir Pancasila. Ingat anak-anak, kita suka memperingati kan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ya. Kita mengadakan upacara, kita menikmati, kita merasakan, kita mengalami, kita masuk ya bagaimana proses perjuangan ya dari tokoh-tokoh yang berjuang
menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, jadi setiap 1 Juni kita selalu memperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ya. Baik. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, ya. Tidak ada dasar negara yang sehebat Pancasila di negara manapun di dunia ini. Jadi Pancasila adalah dasar negara yang paling cocok untuk Indonesia karena meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, perbedaan tersebut anak-anak dengan negara lain itu karena kita punya ideologi masing-masing gitu ya. Ya, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Jadi kita harus bangga, bukan bangga dengan negara lain. Kita boleh meniru ya hal-hal yang positif dari negara lain, tapi jangan sampai semuanya kita ambil karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sudah paling cocok deh untuk Indonesia ya. Bangsa Indonesia mendasarkan diri pada ideologi Pancasila. Nah, jadi orang-orang lain ideologinya bebas, liberal ya. Seperti kalian bisa tahu ya, kalau di negara lain misalnya di negara Eropa, mereka bebas tidak beragama, mereka bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, bisa hidup bersama, anak-anak 17 tahun ya tanpa menikah. Oh, di kita nggak boleh karena kita takut akan Tuhan. Kalau di Eropa boleh asal tidak mengganggu ya orang lain. Kemudian juga di Eropa itu sangat bebas ya, boleh tidak menikah begitu ya. Kalau di Indonesia kan harus menikah, ada aturan yang jelas ya. Ya, jadi itu ya anak-anak ya yang membedakan. Jadi kita harus bangga anak-anak sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini anak-anak. Siapa ini anak-anak? Nah, tentu kalian mengenal ya. Ini adalah Presiden Soeharto, Presiden RI yang kedua. Ya, baik. Pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia disampaikan oleh Presiden Soeharto, Presiden RI yang kedua, di depan sidang DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada tanggal 16 Agustus 1967. Beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus kita bela selama-lamanya. PPKI merupakan penjelmaan atau wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Ya, ini sebenarnya anak-anak sudah pelajari ya di kelas 7, tapi diulang kembali supaya semakin meresap ya bahwa Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Baik, berikutnya anak-anak, Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Menurut Presiden Soeharto dalam sidang DPR GR tanggal 17 Agustus tahun 67, cita-cita luhur negara Indonesia dengan tegas termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan cita-cita luhur dan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama diselesaikan sampai di sini saja. Jadi kalian nanti menyimak videonya, kemudian baca lagi nih bahan ajar ini, kemudian nanti kalian ringkas apa nilai-nilai positif yang kalian bisa dapatkan dengan mempelajari bab 1 ya. Nah, selanjutnya kalian bisa baca tentang menelaah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke? Jelas ya anak-anak ya? Jadi ini nih yang kita pelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai kepribadian, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai cita-cita, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya, sekali lagi anak-anak, lihat videonya, kemudian berikan tanggapan nilai-nilai positif apa yang kamu bisa dapatkan dengan melihat video tersebut. Baik, anak-anak.